Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran, pernahkah kamu merasakan rasa bosan, futur, tidak bersemangat ketika belajar Al-Quran? Jika pernah, mungkin video ini akan menjadi pembangkit semangatmu dalam belajar Al-Quran insya Allah. Lesunya kita dalam proses mempelajari Al-Quran bisa jadi kita lupa atau tidak tahu perihal keutamaan mempelajari Al-Quran. Kira-kira apa saja ya keutamaan mempelajari Al-Quran? Jangan skip video ini dan tonton sampai akhir agar kamu tahu 6 keutamaan mempelajari Al-Quran yang ada di dalam video ini. Keutamaan yang pertama, mempelajari Al-Quran adalah bisnis yang mustahil rugi. Mungkin kita pernah melihat di sekeliling kita atau bahkan diri kita pernah merasakan ketika kita berbisnis, kita akan mendapati tantangan kerugian. Berbisnis yang niatnya ingin untung, malahan merugi. Ya, begitulah realita kehidupan di dunia ini. Bisnis duniawi itu untung-untungan, kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Namun, ada bisnis yang mustahil rugi, ya, yaitu mempelajari Al-Quran. Kenapa bisa mempelajari Al-Quran adalah bisnis yang mustahil rugi? Itu dikarenakan pembelinya adalah Allah langsung, yang mana Allah sudah memberikan jaminan dalam surah Fatir ayat 29-30. Artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Masya Allah. Keutamaan yang kedua, memperoleh pahala yang banyak. Tahukah kamu kalau satu huruf Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, bisa kita bayangkan betapa maha pemurahnya Allah. Kita cuma baca alif lam mim saja, Allah memberi 30 pahala kepada kita. Padahal effort yang kita keluarkan gak terlalu sulit, hanya membaca 3 huruf itu. Keutamaan yang ketiga, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kalian senang tidak ketika dalam keadaan sulit, terhimpit, ternyata ada orang yang menolong kita keluar dari kesulitan itu? Pasti senang banget. Apalagi nanti di hari kiamat kita dihadapkan kebahagiaan abadi di surga dan ada pedih di neraka. Apakah kita yakin bahwa ibadah kita diterima atau amal kebaikan kita lebih banyak dari amal buruk? Ya, tidak ada yang menjamin. Di kondisi itu, kita butuh penolong agar terhindar dari api neraka, atau paling tidak mempercepat kita agar diangkat dari neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada pembacanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi teman-teman, yuk kita baca Al-Quran. Keutamaan yang keempat, sebagai kebaikan bagi pembacanya. Jadi teman-teman, kita tuh gak akan rugi belajar Al-Quran. Kalau kita pintar baca Al-Quran, paham maknanya, hafal, mengamalkan kandungan Al-Quran, kita akan disertai malaikat, didoakan, diarahkan malaikat. Lah, terus yang gak bisa baca Quran, yang bacanya masih salah-salah gimana? Tenang, mereka dapat pahala mau belajar dan pahala dari kesulitan selama proses belajar. Nabi kita bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia bersama-sama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan
yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kelima, pencapaian yang lebih baik daripada harta dunia. Coba kalau saya tanya, sekarang lagi viral challenge di TikTok. Ada orang bawa duit segepok, datengin orang random. Anggaplah orang random itu kamu. Uang segepok itu bakalan punya kamu kalau bisa jawab pertanyaan dan ketahuan sudah follow. BTW, udah pada subscribe dan follow saya belum? Lanjut ke topik. Pasti kamu seneng kalau diberi surprise seperti itu, sementara persyaratannya tidak terlalu sulit. Kemudian mendapatkan uang segepok itu aja. Al-Quran itu lebih keren dari itu. Ini saya bacakan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Uqbah waktu itu tinggal di Sufah atau tempat tinggal para sahabat yang menuntut ilmu yang tinggalnya di Masjid Nabawi ketika itu. Melihat Rasulullah sedang keluar dari masjid, Nabi bersabda, "Siapa di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke lembah Buton atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta gemuk tanpa harus berbuat dosa dan tanpa memutuskan tali silaturahmi?" Uqbah dan para sahabatnya menjawab, "Wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut." Beliau bersabda, "Tidaklah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, sebab hal itu lebih baik dari mendapatkan 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik dari 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat, maka lebih baik daripada sekian jumlah unta." Masya Allah, sekarang kita memahami betapa mahal value sebuah ayat Al-Quran. Kira-kira kalau kamu ditanya mempelajari 1 ayat Al-Quran dengan 1 buah iPhone terbaru, lebih berharga mana? Jawab sendiri-sendiri ya. Keutamaan ke-6, menjadi keluarga Allah. Coba bayangkan, kamu menjadi saudara atau kerabat seorang sultan. Kamu dimuliakan oleh warga sekitar, dibantu bila ada kesulitan, dikabulkan segala permintaan, karena dia punya modal dan jabatan. Ya mungkin seperti itu sebuah permisalan kemuliaan menjadi keluarganya Allah, apalagi yang maha segalanya ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebenarnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Para ahli Quran, merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya." Masya Allah, sekarang kita bisa memahami betapa sangat mulia sekali kedudukan seorang ahli Quran di sisi Allah. Semoga video ini menjadi charger girah semangat teman-teman untuk terus belajar Al-Quran. Bila ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Like bila suka, share bila bermanfaat, dan subscribe atau follow jika tidak, agar tidak ketinggalan update dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.